Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Halo kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Syafri Aga Ariswan dengan NIM 4325045. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, di video kali ini, kawan-kawan, saya akan membahas sebuah tema yakninya dalam filsafat ilmu, yakninya sarana berpikir ilmiah, kawan-kawan. Yakninya sarana berpikir ilmiah menggunakan bahasa dan logika. Di sini saya akan membahas ini apa sih itu sarana berpikir ilmiah. Nah, sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang kita gunakan untuk mengerjakan sebuah tugas ilmiah ataupun kegiatan ilmiah, kawan-kawan. Nah, sarana yang kita gunakan untuk berpikir ilmiah ini ada 4, kawan-kawan sebenarnya, yakninya bahasa, logika, matematika, dan statistika. Akan tetapi di video kali ini saya akan menyampaikan 2 saja, kawan-kawan, yakninya bahasa dan logika. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari logika. Nah, logika itu dalam bahasa Latin yakninya logos, kawan-kawan, yang berarti perkataan ataupun sabda. Akan tetapi dalam kata lain yakninya logika atau logis ini merupakan cara berpikir, cara hidup yang mana cara hidup kita masuk akal, yang bisa dimengerti, yang ada argumennya, yang ada alasannya, yang ada rasio dan rasionalnya, yang dapat dimengerti oleh orang lain walaupun logika tersebut belum tentu benar dan salahnya, kawan-kawan. Nah, di sini sudah bisa kita ketahui bahwasanya logika itu bagaimana cara kita berpikir dengan bijak, dengan benar, dengan wajar, kawan-kawan. Nah, selanjutnya apa sih itu bahasa? Nah, gitu kan. Bahasa itu merupakan serangkaian bunyi ataupun lambang yang membentuk makna, kawan-kawan. Nah, bahasa di sini dapat diartikan bukan hanya berbentuk bunyi, kawan-kawan. Bahasa itu bisa juga berbentuk lambang. Mana sih bang contoh lambangnya itu kan? Nah, contoh lambangnya itu bisa seperti jikalau kawan-kawan pernah ke tempat parkir, di situ sudah pasti ada yang namanya plang mereknya P, kawan-kawan. Nah, itu merupakan sebuah bahasa dalam bentuk lambang yang mana P tersebut mengartikan yang namanya boleh parkir di situ kan. Tapi bang, kita sebelumnya belum tahu kalau di situ tuh boleh parkir. Nah, disitulah logika kita berperan, kawan-kawan. Yang mana itu kita sudah pernah berpengalaman gitu kan. Yang mana logika kita berpikirkan apakah itu sudah kita alami atau belum, kawan-kawan. Nah, di sini saya mau mengambil sebuah studi kasus yang berkaitan dengan bahasa dan logika, kawan-kawan. Nah, studi kasusnya ini simple, yakninya kata-kata yang sering kita dengar, ya, makan apa ya hari ini. Nah, mungkin sebagian dari kawan-kawan ataupun orang banyak sering menghadapi yang namanya sebuah perkataan makan apa ya hari ini yang keluar dari diri sendiri, kawan-kawan. Nah, makan itu bukan hanya tergantung pada selera, kawan-kawan. Akan tetapi bisa juga karena keadaan, kondisi tubuh, waktu, uang, dan lain sebagainya, kawan-kawan. Itu bisa saja mempengaruhi untuk makan apa kita hari ini. Nah, tujuan saya mengambil ini, kawan-kawan, ini saya mau melihat bagaimana sih peran bahasa dan logika bisa mengatasi masalah kehidupan kita sehari-hari, kawan-kawan. Nah, di sini saya mau ngambil sebuah tokoh utamanya, ini kita anggaplah dulu namanya itu Ana, kawan-kawan. Nah, Ana ini merupakan seorang mahasiswa yang sibuk mengerjakan tugasnya, kawan-kawan. Nah, karena kan sibuknya Ana mengerjakan tugas, ketika itu Ana lapar, kawan-kawan. Nah, anak ini cuma punya waktu 30 menit dan uang hanya 20.000, kawan-kawan. Nah, di sini mari kita saksikan bagaimana peran bahasa. Langkah pertama di sini bagaimana peran bahasa, kawan-kawan. Di sini Ana menegaskan bahwasannya dia ingin makan, akan tapi makanan tersebut mengenyangkan, tidak mahal, dan waktunya cepat, kawan-kawan. Nah, tadi juga sudah ditegaskan bahwasannya anak ini hanya mempunyai waktu 30 menit dan uang hanya 20.000, kawan-kawan.
Bang, bagaimana sih peran bahasa di sini, Bang? Nah, peran bahasa di sini kawan-kawan itu digunakan untuk mempengaruhi diri sendiri, kawan-kawan. Bagaimana kita bahasa itu untuk mempengaruhi otak kita, kawan-kawan, agar tidak langsung mengambil ataupun membeli sebuah makanan yang mahal gitu kan, karena kita cuma punya uang 20.000 dan waktu 30 menit sana tadi kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke logika. Nah, logika di sini kawan-kawan kita gunakan untuk memfilter kawan-kawan, memfilter pilihan kita untuk tidak sembarangan mengambil kawan-kawan. Nah, ketika itu anak pun pergi ke kantin. Nah, di kantin itu ada beberapa jenis makanan. Yang pertama itu ada pizza, kita anggap pizza kan. Pizza, mie ayam, bubur ayam dan nasi goreng kawan-kawan. Nah, di sini logika itu gini cara berperannya kawan-kawan. Ketika itu, anak pun pergi ke kantin. Nah, dia pun pergi ke tempat burger burger, pizza kawan-kawan. Nah, di situ tertulis harga pizza tersebut 40.000. Yang mana teman-teman tadi tahu bahwasanya uang si anak ini cuma 20.000 kawan-kawan. Otomatis hal ini ditolaklah oleh logikanya si anak kawan-kawan. Karena hal tersebut melebihi dari budget yang dia punya. Otomatis itu tidak jadi dibelinya. Itulah perbedaannya logika kawan-kawan. Nah, selanjutnya anak pun melihat yang namanya mie ayam. Yang namanya mie ayam kan kawan-kawan, sudah pasti mie ayam itu direbus dulu, dikasih bumbu, diaduk, dikacau. Kalau panas tuh tunggu agak dingin sedikit kan baru kita makan. Yang mana otomatis mie ayam ini bisa saja melebihi batas waktu yang dimiliki oleh sana kawan-kawan. Karena anak tadi cuma mempunyai waktu 30 menit. Jika kalau melebihi otomatis itu ditolak oleh si logikanya si anak. Nah, selanjutnya anak pun melihat bubur ayam. Nah, bubur ayam ini murah kawan-kawan, harganya itu cuma 10.000 kan. Nah, akan tetapi yang namanya mie ayam itu kurang mengenyangkan lah bagi si anak ini kawan-kawan. Otomatis bubur ayam ini pun ditolak oleh si anak itu kan. Banyak kali ditolaknya. Terus apa dimakannya lagi? Nah, terus si anak pun pergi ke nasi goreng kawan-kawan. Yang mana nasi goreng ini sudah siap saji dan harganya pun murah hanya 10.000. Nah, otomatis nasi goreng ini sudah pasti bukan sudah pasti kan. Ana rasa nasi goreng ini mengenyangkan untuk dirinya dan harganya terjangkau kawan-kawan. Nah, sudah lagian nasi goreng pun sudah siap saji gitu kan. Nah, terus Ana berpikir dong, sudah pasti tidak ada alasan untuk si Ana ini untuk tidak memilih nasi goreng kawan-kawan. Dan otomatis Ana pun membeli nasi goreng kawan-kawan. Karena kan harganya cuma 10.000 dan waktunya pembuatan juga cepat kan, otomatis itu tidak melampaui dari batas waktu dan budget yang Ana punya kawan-kawan. Otomatis logika Ana pun memilih nasi goreng. Nah, kesimpulannya kawan-kawan, bahasa di sini digunakan untuk mempengaruhi diri kita sendiri kawan-kawan. Penggunaan bahasa di sini kita gunakan untuk mempengaruhi diri kita untuk tidak sembarangan mengambil makanan kawan-kawan. Dan logika di sini digunakan untuk memilih pilihan kita agar tidak salah pilih kawan-kawan. Dikarenakan si anak tadi hanya punya waktu 30 menit dan uang hanya 20.000 kawan-kawan. Bang, bagaimana sih keterkaitan antara bahasa dan logika itu? Nah, keterkaitan antara bahasa dan logika ini sangat erat kawan-kawan. Yang mana bahasa ini digunakan untuk penyampai dari logika kawan-kawan. Kalau hanya logika, bagaimana kita menyampaikannya gitu kan? Otomatis itulah digunakan yang namanya bahasa kawan-kawan. Nah, tanpa logika, bahasa pun tidak bisa kawan-kawan. Karena kalau tanpa logika kita, otomatis apa yang kita ucapkan itu bisa saja itu omong kosong kan. Karena tidak ada yang pikirkan secara logika dahulu kan kawan-kawan. Nah, ada pepatah Minang mengatakan yakninya mangango dulu sebelum mengecek. Ya artinya pikirkan dulu baru kita katakan kawan-kawan apakah itu benar ataupun salah gitu kan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.